الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه، خير ما قبله، وخير ما بعده. نعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه، شر ما قبله، وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikannya kepada kita, terutama nikmat salat subuh berjamaah di hari Jumat, dan nikmat duduknya kita di dalam ini masjid niat i'tikaf menunggu datangnya terbit matahari. Waktu yang istimewa, waktu yang mulia. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan menyambung pembicaraan kita yang telah lalu, di pertemuan yang telah lalu kita membicarakan tentang keutamaan sedekah yang Allah berikan di dunia. Nah, kemudian sambungannya adalah sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasanya sedekah itu mempunyai 10 kemuliaan, 5 kemuliaan di dunia dan 5 kemuliaan di negeri akhirah. Adapun 5 kemuliaan di dunia sudah kita jelaskan. Sekarang wa ammal khamsul lati fil akhirah, adapun 5 keutamaan sedekah nantinya yang akan dia dapatkan di negeri akhirah. Dan akhirah ini yang lebih utama, karena walal akhiratu khairul laka minal ula, karena akhirat jauh lebih utama daripada dunia. Jangan sampai semangat kita mengejar dunia melebihi daripada semangat kita untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirah. Wahakadha. Adapun 5 perkara keistimewaan sedekah yang akan dia dapatkan di negeri akhirah, fa awwaluha, yang pertama adalah antakuna sadaqatu dhillan li sahibiha fi syiddatil har, yaitu bahwasanya sedekah yang dikeluarkan seseorang menjadi sebuah naungan baginya di hari kiamat, menaunginya dari sengatan panasnya ketika di hari kiamat. Artinya jadi naungan. Nah, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya inna sadaqata la tudfi'u harral qubur, sedekah itu memadamkan panasnya kubur. Maka dari karenanya biasanya orang kalau habis meninggal dunia ada menghitung hari turun kubur, kemudian sampai 3 hari, kemudian 7 hari, kemudian 15, setelah 15 ya 25, habis 25 40, habis 40 100 lah, 100, habis 100 ini mahaul. Tapi ada sebagian ada yang memperingati 1000 hari, ada juga. Walhasil sedekah yang dikeluarkan oleh para ahli waris, oleh para keluarga, itu mampu memadamkan panasnya kubur. Panas gerang jar kubur tuh rasa iya kena pada tahu juga. Yang nyata dulu pikirkan kita, sebuah ruangan sempit, kada ada ventilasi, kada ada apa-apa, kayak apa kita dalam situ, apalagi dalam kubur.
War Rasul mengatakan, kalau sudah Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, inna sadaqata la tudfi'u harral kubur, sedekah itu mampu memadamkan panasnya kubur. Berarti itu kubur panas. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Adapun hadis yang lain banyak lagi riwayatnya dari jalan-jalan yang lain. Ala kulli hal, inna sadaqata la tudfi'u harral kubur, panasnya kubur itu mampu dipadamkan dengan sedekah. Wah, kita sebelum masuk ke dalam kubur padamkan terlebih dahulu, pasang AC, pasang ini itu dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Kubur itu kalau tidak menjadi kebun surga, dia akan menjadi lubang api neraka. Antara dua aja. Imma raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin nar. Kalau tidak menjadi kebun surga, dia menjadi lubang api neraka. Wala tanhu wala talhu an dzikril magabiri wal kafan, kata Imam Haddad. Jangan kalian lalai mengingat kubur dan kafan. Kain kafan yang mungkin saat ini tidak ada dalam lemari kita, tapi yang pastinya dia akan dicari pada saatnya, pada waktunya, dan dia akan dipakaikan di batang tubuh kita. Kama bada'akum ta'udun. Mudah-mudahan husnul khatimah insyaallah. Naam. Inna sadaqata la tudfi'u harral kubur wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatihi. Hanya saja yastadhill, bernaung orang mukmin nantinya di hari kiamat fi dhilli sadaqatihi, di naungan sedekahnya. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mu'min yaumal qiyamah fi dhilli sadaqatih. Ada lagi al-Imam Syarah Muslim juga meriwayatkan, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Seseorang itu tergantung sedekahnya nantinya di hari kiamat. Semakin banyak sedekahnya, semakin besar naungannya. Sedangkan matahari hanya sejengkal dari kepala kita. Ada orang yang tenggelam, ada orang yang dibanjiri keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai otot kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya. Sampai kata Nabi Muhammad, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, tergantung amalnya. Dari karenanya salah satu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, adalah seseorang yang bersedekah, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya sedekah sembunyi-sembunyi. La ilaha illallah. Maka dari karenanya ulama-ulama kita menganjurkan tiap hari jangan sampai tidak ada sedekah, meskipun sedikit, tidak harus banyak. Jangan karena nominal yang sedikit mencegah kita dari bersedekah sehingga kita terharamkan dari pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang sedekah itu tergantung kemampuannya masing-masing. Tergantung kemampuan masing-masing, yang penting ada sedekah tiap harinya. Wah, kata. Nah, itu yang pertama. La ilaha illallah. Yang pertama tadi menjadi naungan, menjadi naungan di panasnya nantinya di hari kiamat. Hadisnya tadi diantaranya adalah sedekah akan memadamkan panasnya kubur. La ilaha illallah. Tidak ada pemandangan yang paling mengerikan melebihi daripada kubur. Kubur paling mengerikan, pemandangan yang paling mengerikan. Zurul kubur, ziarahilah kubur, kata Nabi Muhammad. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena dia mengingatkan kalian tentang akhirat. Bil khusus seorang anak apabila menziarahi kedua orang tuanya yang telah wafat di hari Jumat, dua-duanya atau salah satu dari keduanya, maka diampuni dosanya dan dicatat sebagai anak yang bakti sama orang tua hari Jumat.
Hari Jumat ada yang mengatakan sampai Jumat sore, ada yang mengatakan sampai pagi Sabtu. Setelah itu habis limitnya. Bagi yang jauh ya udah, yang jauh dari rumah cukup ziarah sir, ziarah secara sir, yaitu dengan menghadirkan mereka, kemudian bacakan Yasin, kirimkan kepada mereka tahlil dan lain sebagainya. Tapi bagi yang dekat, alangkah bagusnya ziarah di hari Jumat. Nah, karena salah satu cara bakti seorang anak kepada orang tua yang telah wafat dengan cara mendoakannya, mendoakan mereka. Ziarah kubur salah satu mendoakan. Dan ketika kita ziarah ke kubur mengingatkan kita tentang akhirat. Zurul kubur fa innaha tudzakirukumul akhirah. Naam. Wathani, adapun yang kedua, anna fiha khiffatul hisab, bahwa sedekah itu mengurangi beban tanggungan ketika dihisab nantinya besok di hari kiamat. Nah, mengurangi beban tanggungan ketika dihisab. Ketika dihisab di hari kiamat, sedekah itu nantinya yang akan menguranginya, mengurangi beban timbangan di hari kiamat. Wa amma man khaffat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa dalam surah apa namanya, Al-Qari'ah. Naam. Wa amma man thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangan amalnya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, dia akan mendapatkan kehidupan yang radiyah, kehidupan yang memuaskan. Itulah kehidupan yang memuaskan sebenarnya. Adapun kehidupan yang memuaskan di dunia semuanya sementara. Adapun di negeri akhirah dia akan mendapatkan kehidupan yang memuaskan. Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Kenapa demikian? Karena thaqulat mawazinuhu, rajahat hasanatuh, kebaikannya jauh lebih berat atas keburukannya. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuh, apabila ringan timbangan kebaikannya, sekira-kira timbangan kejahatannya lebih berat daripada timbangan kebaikan, fa ummuhu hawiyah, maskanuhun nar, tempatnya adalah hawiyah, yaitu neraka hawiyah, salah satu daripada neraka, nama-nama neraka jahanam. Jadi jangan memberikan nama anak hawiyah. Masya Allah, memberikan nama anak hawiyah, nur hawiyah. Masya Allah, cahaya ada, hawiyah bujur aja dalam Al-Quran ada, tapi itu adalah ismun min asma'i jahannam. Ingat orang tua, hawiyah ismun min asma'i jahannam. Nah, begitu. Wa huwal mihwah la yudrak ga'ruha, tidak ada yang satupun orang mampu memperdapati dalamnya daripada hawiyah tersebut. Itu orang yang selama hidup di dunia banyak kejahatan daripada kebaikannya. Fa ummuhu hawiyah, nah, maka tempatnya di situ bukan ibunya, maksudnya tempatnya, tempat tinggalnya adalah hawiyah, yaitu ismun min asma'i jahannam. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, yaitu adalah api yang itu adalah neraka yang sangat panas. Gadintaha harruha, puncak panasnya itu luar biasa. Maka dari karenanya selama kita hidup di dunia, jangan pernah malas melakukan kebaikan, jangan pernah jenuh melakukan kebaikan, jangan pernah capek dengan kebaikan. Karena orang yang gemar melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan keberuntungan. Nah, jangan pernah menyepelekan kebaikan, wabil khusus kita yang akan menjelang malam nisfu Sya'ban. Nah, bersihkan diri kita
dari golongan-golongan orang yang nantinya terhalangkan dari ampunan dan rahmat di malam yang mulia tersebut. Apalagi itu malam Jumat, Masya Allah. Sudah malam Jumat, malam nisfu lagi, Masya Allah. Itu dua kemuliaan terkumpul di sana. Jangan sampai kita jadi orang yang sial karena memperturutkan ego dan nafsu kita. Yang memutuskan tali silaturahim sambung kembali, yang durhaka sama orang tua minta ampun, orang tuanya yang sudah tidak ada ziarah di hari Jumat. Kemudian sebelumnya hatta hari Kamisnya ziarah. Hari Kamisnya itu Kamis sore atau Kamis siang ziarah dulu, ziarah ke kubur orang tua gitu. Yang punya dendam sama sesama muslim, ayo damai. Jangan sampai karena keegoan kita jadinya kita termahjub, terdinding dari ampunan dan rahmat dari Allah. Yang belum taubat dari mabuk-mabukan, taubat. Dukun, penyihir, ahli bid'ah, membenci para sahabat dan lain sebagainya. Ada. Kita insyaallah pengajian terus saja, karena dianjurkan di malamnya untuk kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah. Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, jika malam nisfu Sya'ban, fagumu lailaha wa sumu naharaha. Ibadah di malam hari, hidupkan malam hari dengan ibadah, dan berpuasalah di siang harinya. Paling minimal maghrib, isya sama subuh berjamaah. Lagi subuh Jumat, ya Allah. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Hari penentuan nama kita apakah masih ada sampai Sya'ban tahun depan ataukah udah dihapus. La ilaha illallah. Allah. Naam. Khiffatul hisab, diringankan hisabnya, pertanggungjawaban. Setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Apapun yang kita lakukan dari kebaikan kita dapatkan, apapun yang kita lakukan dari keburukan akibatnya kita rasakan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. La ilaha illallah. Akan dihisab. Masya Allah. Wathalith, dan yang ketiga, tasgulul mizan. Sedekah itu akan memberatkan dalam timbangan kita. Timbangan kita, hisab diringankan, timbangan diberatkan. La ilaha illallah. Wa amma man saqulat mawazinuh. Kemudian yang keempat adalah jawazun ala sirat. Yang keempat, keistimewaan sedekah, bahwasanya orang yang ahli sedekah akan memudahkannya lewat di atas sirat, dimudahkan. Ada orang yang nantinya dimudahkan, ada orang yang nantinya dipersulit. Bagi para ahli sedekah dimudahkan ketika melintasi sirat. Bil khusus di hari Jumat, pahala dilipat gandakan, apalagi Jumat yang akan datang, nisfu Sya'ban, apalagi malam nisfu. Masya Allah. Hidupkan malamnya, kalau bisa kebanyakan malam kita ibadah, bagus. Kalau tidak bisa, besok kerja umpamanya, ya sudah, paling minimal maghrib, isya, subuh berjamaah. Kalau bisa satu malam full jaga, kada beguringan. Kada beguringan ibadah, bukan kada beguringan melihat TV, Masya Allah, berjalan ke situ kemari. Kalau kada salah tahun semalam, kalau kada salah tengah malam keluar kita ke Martapura,
itu rame guru dilanggar-langgar orang dalailan rame daerah Martapura tuh. Maka pakai make keluar. Kita di atas jam 10 jam make keluar tumbur sudah. Jam 12 setengah 1 pakai baca dalail. Langgar-langgar penyalaan masih ada orangnya. Coba tuh biar malam nisbatuna jam 12 ke atas keluar berjalan kendaraan, maksudnya jangan berjalan sampai jam berapa kendaraan bermobil arah Martapura ziarah umpama kan Nabi Muhammad malam nisbutuh beliau ditemukan di Baqi, ziarah beliau di Baqi, ziarah kalau tidak salah, ziarah dulu ke keraton kah udah kuitan Abah Gurus kumpul sana lewat pian di situ lihat masjid-masjid itu baca dalail tak ada yang burdah semalaman. Kalau anak-anak pesantren biasanya ada yang dibaca di antaranya tasbih Nabi Yunus 2375, kemudian lagi banyak yang lain Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah barakati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca minta mudahan dimudahkan ke Mekah Madinah kadang-kadang mustahil pak ngawi tenggeng mata ngawi sudah minta kawe mudahan kawa umroh siapa tahu ada kawa pang jakawi mana duitnya guru aja kada tahu pang amunnya sampai panggilannya kada berduitan jemaah namun lakakan kenanya apa kabar kawi jurang fotokopi apalagi di fotokopi berapa di fotokopi kada tahu pang karena kau pang jakawi jangan minder dulu ya ikam membantu Allah subhanahu wa ta'ala di sini siapa tahu ada jemaah nang melihat ikam pina maras foto ya aja jangan foto lon HP kawi dan orang foto paspornya foto HP nya foto paspor pula paspor dan sebagainya berangkat kada tahu bang mbah minta yassir lana ziyarata Makkah wal 100 kali biasanya Rabbana atina ya Fattah ya Alim doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib biasanya kalau di pondok tuh semalaman sampai menjelang subuh sahur habis sahur bayang subuh bismillah subuh hilip lagi sudah kayak kuburan setengah hari kita dengar lagi sudah semalaman kita begurinya tuh kalau di coba pian kalau kada salah tahun semalam belum ingat habis tengah malam ayo kita ziarah malam nisfu Sya'ban membaca la ilaha illallah boleh aja sambil di jalan namun sambil berabah membaca neto kalau bina sekali bangun harus timbul ajan subuh tuntung kada besahur kada apa juga ada tuntung jadul malam tadi membaca bagus kada membaca kada apa hendak ada 4 malam kah malam itu kada apa yang penting jangan behualan itu aja nang baca yasin bagus nang kada baca yasin kada apa-apa tapi mun kada apa-apa diulah baik baca yasin lawan orang banyak kayak tolok daripada behual pas behual nah itu tujuan syaitan sip je syaitan kada dapat ampunan nya nah jadi nang kada umpat kada apa-apa nang umpat bagus daripada kada apa-apa di rumah baik umpatan orang banyak di rumah habis juga antara maghrib isya baik menghabiskan di masjid daripada di rumah kada mengaruan malam nisbutah rami orang dalail macam-macam yang dibaca malam itu tuh burdah bah doa mustajab yuk doa mustajab minta nang apa nah Allah Ta'ala nah minta unjuk proposal dulu bisa kita keluarnya pebila kah mungkin sudah minta lah jar guru bahari namun saban malam mengguyang pohonnya jangan niurnya wariknya gin gugur saban malam guyang terus mau ainya kita juga kadang-kadang ini keseriusan kita nih keseriusan kita dalam meminta itu Pak dilihat serius kada kah amun serius diberi tapi serius juga mun pendak memberi Tuhan ay bari yang ada ay jenah kada serius ya itu coba harus serius ya Allah ulunah hendak juga melihat Makkah Madinah Masya Allah hendak ulun ini mbah ya Allah kawi hendak nak kawi
Nah, enggak aja kau, ada kau tapi pahalanya dapat terus, pahalanya loh. Subuh berjamaah duduk sampai isyraq 2 rakaat haji dan umrah. Cuma aja kau, jangannya kau tuh ya doa kadang-kadang mustahil kabul malam nisfu Ramadan tulak akan orang ikam tulak jurang kamana tulak Martapura kurang yang mana kah Ramadan tulak akan orang cuti ya dulu begawi di sini 10 hari 12 hari ada janang lain misalnya bismillah berangkat kada tahu pang kita tuh kadang-kadang majar rasa kada mungkin benar kawa tertulak ya kada danang kada mungkin mun Allah Ta'ala nang bakahandak ayuha ada danang tinggal kita benar lagi nah mau kada berdoa apa nang handak malam nisfu Allah kalau ditarim biasanya mengajian malam nisfu tuh kalau ditarim tuh mulai sore jadi umpama kita ini kan malam Jumat nisfu Kamis sore itu Mbah Asar di Zambal dulu di Zambal ziarahan ke kubur-kubur di sana sambil membaca Yasin 3 kali baca Yasin 3 kali sore itu sore menjelang nisfu ada yang mimpinakan di Maqam al-Imam Faqihil Mugaddam baca Yasin yang penduduk Tarim ziarahan tuh ke kubur-kubur karena malamnya dia pulang baca Yasin tak kada kawa Mbah Maghrib jam malam baca kada kawa malam itu Mbah Isya begawi bulik jam 10 jam 11 baca kada kawa aja begawi juga apabila kawanya baca Yasin baca jawazun ala sirat Masya Allah Mbah nisfu kada siapa puasa anai lagi Masya Allah mudahan panjang umur berata aduh lawas kada puasa nih jar apakah puasa nisfu nih jar mudahan hujan aja bang guru aja nyawang tapi kerasa lawas kada puasa setahun parah sahaul sampuk nisfu nih awal puasa nah aja gugup pucat sedin nak puasa aja pucat kayak apa kisahnya itu kayak apa jar hari Jumat puasa boleh aja malam tadi kita jelaskan juga sudah kayak apa puasa di hari Jumat menunggal maka harus digandeng dengan sehari sebelum dan sesudahnya memang pada asalnya seperti itu namun ketika hari itu adalah bertepatan dengan hari yang syariat menganjurkan kita untuk berpuasa maka kada jadi masalah untuk sehari itu aja walaupun kada digandeng kada jadi masalah karena memang syariat yang menganjurkan mun hendak puasa nang 13, 14, 15 bagus lagi puasa Ayyamul Bid puasa hari putih 13 Sya'ban 14 Sya'ban 15 Sya'ban bagus lagi dan itu adalah salah satu puasa yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi kita Muhammad SAW setiap bulannya 13, 14, 15 13, 14, 15 itu malam nisfu tuh sama-sama saling mendoakan pian doakan ulun doa sama-sama kita mudah-mudahan kabul hajat berataan insyaallah nang nyatanya dulu nang la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 2375 pakai tasbih digital tuh paling nyaman sudah kada kerasaan mun dipicik terus kada kerasaan tuntung ae maksudnya mun ya pakai tasbih bisa lapas bisa apa nah mun pakai yang itu kan nyaman pilih hati itu nah kalau pina baterainya mati bener sudah 1000 lebih deh baterainya mati aduh kayak apa hitungannya itu ampuga nungkar kada mesti larangnya ada juga nang larang kalau nang harga 2,5 atau larang bener 15 ribuan kan sal benyala mau 100 bunyi titit jana itu 100 10 kali bunyi kayak itu 1000 berarti apalagi bulan Sya'ban itu pakai berapa 300 sehari bulan sholawat cuma membiasakan sampai kena Ramadan min 7 sampai di luar Ramadan min 7 kawal 500 sehari
dalam kitab Sa'adatud Darain itu menurang toka 500 sehari lancar rezeki, dimudahkan Allah mencari rezeki, baik rezeki hissi atau ma'nawi. Rezeki itu kadang duit aja bang, duit banyak munnya kada dapat rezeki qanaah, kada harapan cukup. Sehari kuliahan parinnya berapa juta cuma kada dapat qanaah, kada harapan cukup inya. Sehari dikit aja nya dapat, cuma inya itu ada bisa sifat qanaah, cukup aja nah rezeki itu karena banyak loh orang kayak itu, sehari kuliahan banyak tapi tetapnya merasa kada cukup, belum cukup inya. Manusia tuh kada harapan merasa puas kecuali muntungnya sudah betapal kapas hanya mati hanya rampih, belum mati kada ampih lagi kurang terus. Nah kada apa-apa we, yang penting kawa ajan ya we, nah, ajan ya sudah, Allahu Akbar Allahu Akbar. Tahu bang we dan ada rezekinya insyaallah. Bah, siapa tahu ada nang. Yang terakhir, yang kelima, ziyadatud darajat fil jannah, menambah derajat di dalam surga. Derajatnya naik dalam surga karena sedekahnya. Bah kita pina kata pirajin juga tahajud kita pirajin, sembahyang katapi sembahyang sunnah maksudnya tapi rajin, ke pengajian kata pirajin juga, wayahanu ada wayahanu kadada, baca Quran kata himat juga. Ya ada sebuting barang amalan yang pina menonjol toh. Kebetulan pulang seorang dilebihakan Allah pintangan rajaki di situ barangna himati. Apalagi mau kawa si dinang ahli sedekah, si dinang ahli Quran, si dinang ahli tahajud mah itu ada kisah lagi sudah. Di pintangan situ barang seorang itu malam nisfu Sya'ban. Mudahan panjang umur, sehat afiah insyaallah. Mudahan kita seberataan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wah, kita ada liburan kita. Ada liburan kita. Ada usah libur kan, ada usah kemana juga liburan kita. Ada kemana-mana juga. Liburannya ada kemana-mana. Di sini aja kan sudah saban Jumat napa ada. Apa diliburkan. Harus libur kan kita. Harus saja nak hadir-hadir, ada harus setumat nimbah subuh setengah jam tentu. Ada kemana-mana juga. Libur. Setumat aja juga ada lawas lain pada lawas tuh menlawas tuh ya yang hendak nang yuh lain sebagainya. Ala kulli hal kita rela seberatan. Nah diundang malam Selasa nih insyaallah di Sebarang di masjid juga salajur terpakai kita rela salajur tawakufan majelis malam Selasa sekaligus sama-sama kita berkumpul baca maulid, berzikir, tahlil, kita hadiahkan kepada orang-orang yang telah wafat, mobil khusus mengenang wafatnya almarhum Abah Burus Kumpul. Terima kasih seluruh yang ikut andil dalam acara itu, bil khusus warga pengurus dalam seluruh RT dan warga-warganya yang siap menyambut datangnya jemaah pada malam itu insyaallah. Mudahan lancar aja acaranya insyaallah, mudahan dapat berkah, mudahan dengan perkumpulan itu segala bala dan musibah diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Entarela seberatan la hadratin Nabi al-Fatihah.